Oke. Nah, yang pertanyaan berikutnya nih, tentang bab 2 ya. Jadi, kita perlu harus selalu pahami, filosofisnya seperti apa, gagasannya, konsepnya, begitu ya. Hmm. Nah, bab 2 itu, sebenarnya intinya bukan berarti harus ada rumus, begitu ya. Bukan berarti harus ada rumus. Coba kalau risetnya orang, misalnya orang kesenian begitu, atau orang ilmu bahasa, apakah ada rumusnya tidak di bab 2? Itu tuh tidak Mungkin ada, karena memang tidak ada. tujuannya bukan tidak ada ke sana ya. Nah, Ya. jadi isi dari bab 2 itu sebenarnya apa? Isi dari bab 2 kan sebenarnya esensinya itu adalah, apa saja bahan baku ya, bahan baku atau modal modal yang atau modal yang sudah kita punya, teori-teori yang akan membantu kita, supaya kita tidak mengulang dari nol lagi, tidak harus mencari lagi rumus-rumus yang menurunkan lagi dari kalkulusnya. Kenapa? Karena sudah ada rumus yang kita tinggal pakai. Nah, tentu akhirnya kalau kita butuh bahan baku, kalau bahan baku itu sangat tergantung pada apa yang mau kita hasilkan, begitu. Ya, apa yang mau dihasilkan. Kalau misalnya mau menghasilkan meja, tentu bahan bakunya kayu. Kalau mau menghasilkan, apa misalnya mobil, tentu bahan bakunya adalah besi. Dan berbeda-beda begitu ya. Nah, sama juga dengan penelitian. Nah, apa yang mau kita hasilkan? Nah, yang kita hasilkan di sini adalah tadi sebuah rancangan, sistem inventory yang mana itu dipandu oleh sebuah sistem simulasi. Misalnya contohnya adalah tadi menggunakan, simulasi begitu, sistem dinamis. Nah, jadi kita fokus dulu ke output-nya apa, nah kemudian kita cari teori-teorinya yang, dan nanti akan sangat terkait ya dengan bab 3. Nah, untuk kita menghasilkan rancangan tersebut, langkah-langkah apa yang kita lakukan, sehingga kita akan butuh rumus tersebut. Ilustrasi gampangnya misalnya, kalau kita mau output bangunan begitu, kita ingin membentuk output adalah gedung, 10 lantai misalnya begitu ya. Maka tentu kita butuh apa, kita butuh teori tentang, teori apa nih ya, teori yang dibutuhkan apa saja. Ya tentu kita butuh teori, misalnya tentang tentang, gaya normal Materi. misalnya gitu ya. Kemudian gaya gesek. Nah, itu kan tidak perlu kita mengeksperimen lagi, nyari rumusnya lagi. Kita lah pakai yang sudah ada, begitu. Nah, maka kita perlu pahami dulu nih dalam proses yang nanti akan kita lakukan, itu apa saja. Jadi tergantung proses, teori. Kenapa kita butuh gaya gesek atau kenapa kita butuh gaya normal? Karena kita akan memasang fondasi, gitu ya, contohnya. Maka kita butuh, gaya normal. Jadi kita bisa membuat semacam, tabel sebenarnya ya, tabel antara untuk kebayang saja kita ya, untuk kita membantu kita berpikir. Jadi kita akan melakukan sebuah proses, kemudian nanti ada kebutuhan teori yang dibutuhkan. Contoh misalnya kita ingin membangun, memasang fondasi, tentu kita butuh teori gaya normal tadi ya, yang dibutuhkan. Kemudian kita misalnya mau memasang jendela, maka kita tentu butuh teori pemuaian, atau mungkin seperti itu, teori pemuaian. Kemudian misalnya kita mau memasang apa misalnya ya, lift, ya. Tentu kita butuh teori tentang otomasi. Nah, jadi kita perlu tahu dulu proses dalam penelitian kita itu apa, begitu ya, proses kita tuh apa, dan itu akan sangat, terkait dengan isi dari bab 2 kita. Nah, jadi kalau tadi misalnya contoh, melakukan simulasi gitu ya, melakukan simulasi, berarti kita butuh teori tentang apa itu simulasi, misalnya begitu. Kemudian kita butuh tahu, bahwa simulasi misalnya membutuhkan sudut pandang sistem, kita butuh teori tentang system thinking. Kemudian kita juga melakukan yang namanya, inventory. Kita perlu tahu apa saja rumus-rumus yang ada dalam bidang inventory. Contoh, misalnya dalam inventory itu ada yang namanya pengukuran ongkos bahan baku, misalnya, atau ada pengukuran, biaya simpan. Itu rumusnya apa? Mungkin sederhana ya karena simulasi sistem dinamis. Kemudian mungkin dalam simulasi sistem dinamis kita, ingin mengukur berapa sisa stok misalnya untuk beberapa periode ke depan. Nah, itu juga nanti ada beberapa rumusnya, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi
kalau di bab 2 isinya apa nih ya, bukan berarti harus rumus. Teori tergantung proses penelitian yang akan kita lakukan ya, gitu. Nah, jadi kalau prosesnya apa, teorinya apa. Nah, jadi kita perlu dibayangkan, difikirkan. Memang cara yang lebih mudah adalah kita lihat orang-orang yang sudah meneliti yang sama, teori yang dipakai apa. Memang ini gabungan ya, ada satu sisi teori, misalnya untuk topikmu, teorinya mungkin sistem dinamis, tapi juga ada penerapan di inventory, berarti dua-duanya digabungkan. Nah, nanti nanti nggak apa-apa, mungkin masih awal-awal kita masih mencantumkan banyak, tapi sambil seiring berjalan nanti bisa jadi kita eliminasi. Oh, ternyata teori ini nggak saya pakai, karena ini pendekatannya bukan, eee, bukan analitik misalnya, seperti itu ya. Jadi, begitu mungkin, gagasan utamanya adalah jadi isi bab 2 bukan berarti harus ada rumus. Jadi teori itu tergantung proses penelitian yang, akan, kita lakukan, gitu.